Yang penting itu sehat. Pertama, pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah yang lalu gitu ya. Kalau kuliah yang lalu itu sebagai pendahuluan, pada hari ini saya sudah mengirimkan beberapa tulisan tentang etno ya. Sebetulnya adik-adik bisa membaca di internet atau di buku-buku atau di jurnal-jurnal, itu sudah cukup banyak gitu ya. Cuma sebagai pegangan gitu ya, sebagai pegangan di dalam kita diskusi tentang etnobotani. Kali ini saya malah ingin menanyakan karena sudah saya kirim tulisan gitu ya. Nah, mungkin melanjutkan dari kuliah yang lalu, di dalam ilmu etnobotani itu dasarnya adalah pengetahuannya gitu ya, pengetahuan masyarakatnya itu yang lebih ditekankan. Jadi kalau berkaitan dengan spesimen atau tentang jenis atau mungkin varietas, itu sebagai bahan dasar gitu ya. Tetapi bahan dasar itu pun harus diketahui oleh adik-adik semua. Jangan sampai misalkan ada jenis A jadi namanya jenis B dan sebagainya. Ini penting ya. Makanya sebuah ilmu taksonomi itu juga cukup penting di dalam studi etnobotani. Jadi pada intinya itu etnobotani itu hubungan antara masyarakat, ya, hubungan masyarakat. Tidak hanya masyarakat lokal saja, masyarakat modern juga nggak masalah gitu ya, atau masyarakat perkotaan gitu tidak masalah sekarang ini. Jadi hubungan antara tetumbuhan dengan masyarakat apapun kegunaannya. Jadi apapun kegunaannya itu yang dipelajari di dalam etnobotani. Apakah itu tanaman itu sebagai bahan etnomedicine atau bahan obat, atau mungkin sebagai bahan ritual, atau mungkin sebagai bahan makanan, ya, atau mungkin sebagai bahan perlindungan, ya itu tidak masalah. Jadi berkaitan dengan pengetahuan itulah. Pengetahuan itu pada dasarnya tadi di tulisan saya tulis pendekatannya dengan wawancara, ya, wawancara kualitatif dan wawancara kuantitatif. Nah, di dalam penelitian etnobotani itu bisa penelitian itu terbatas pada kualitatif saja, bisa melalui kuantitatif saja, atau kedua-duanya boleh. Nah, itu intinya di situ. Nah, apa kaitannya dengan kualitatif? Nah, kualitatif ini kan biasanya dipelajari oleh orang-orang antropologi, ya, awalnya gitu, orang-orang sosial budaya gitu ya. Kita ikut-ikutan menggunakan teori ini, menggunakan permasalahan ini, kualitatif. Nah, kualitatif itu meliputi yang pertama kemarin saya jelaskan ada wawancara bebas. Ya, ada yang kedua adalah wawancara in-depth interview. Nah, ini wawancara in-depth interview. Atau wawancara terbuka. Jadi kita sebagai seorang peneliti melakukan kajian wawancara atau kita membuat wawancara
dengan masyarakat yang akan kita uji. Ya, nah bisa juga dengan kualitatif yang disebut dengan semi struktural. Artinya semi struktural itu kajiannya adalah kita menyiapkan daftar pertanyaan dulu. Jadi kita menyiapkan daftar pertanyaan, kemudian kita tanyakan kepada informan. Ya, tadi intinya ya, pertama bebas. Bebas itu kita ngomong-ngomong secara bebas, tetapi kita juga harus mencatat gitu ya. Apakah itu manfaat dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu wawancara yang in-depth interview, itu kita mengikuti kehidupan mereka. Artinya mengikuti kehidupan mereka itu misalnya dalam sebuah kajian kita hidup di lingkungan mereka, kemudian kita mencatat semua informasi yang mereka lakukan, gitu ya. Mungkin ke pasar, atau mungkin dia ke ritual, atau tempat-tempat perdagangan, atau tempat-tempat sakral, atau pergi ke toko, lah itu kita ikuti, atau dia mengambil spesimen dari hutan, atau mengambil spesimen dari kebun, nah, ini kita ikuti, kita catat, dan sebagainya. Itu in-depth interview, yaitu melakukan semua kegiatan itu. Nah, kalau yang semi struktural itu tadi sudah saya jelaskan menggunakan daftar wawancara yang telah dibuat. Tergantung daripada penelitian yang akan dilakukan. Apakah penelitian itu etnobotani atau etnomedicine, nah, itu tergantung. Kita catat semua informasi itu dari hasil yang kita persiapkan gitu ya. Kita mempersiapkan daftar pertanyaan cukup yang ya boleh berapa jumlah daftar pertanyaan yang akan kita buat. Nah, itu tergantung ya, tergantung dari. Nah, sebelum saya melanjutkan kuantitatif juga sudah saya kirim ya, ini itu salah satunya dengan UVS. Ya. Jadi kuantitatif itu dengan perhitungan. Nah, dengan perhitungan itu bisa menggunakan CSI, bisa menggunakan ICS, bisa menggunakan UVS itu, UVS yang sudah saya kirim gitu ya. Itu rumus itu banyak sekali. Tinggal nanti menggunakan atau mengembangkannya atau menggunakan yang sudah dikembangkan. Ya. Jadi itulah kuantitatif. Nah, kuantitatif biasanya kita juga membuat semacam daftar pertanyaan, ya daftar pertanyaan yang nanti isinya juga akan menggunakan nilai daripada misalnya kalau di contoh itu UVS gitu ya. Kemudian kami berikan contoh jurnalnya. Itu contoh jurnalnya dari kakak kelas Anda itu ya. Kakak kelas Anda namanya saya lupa ini. Sekarang S2 di jurusan biologi. Ya, mungkin saya lihatnya. Ya, ada salah satu mahasiswa yang melakukan ikut seminar internasional, kemudian membuat jurnal. Itu mahasiswa S1 ini, jadi
bukan mahasiswa S2, mahasiswa S1 melakukan seminar internasional, kemudian membuat jurnal. Dan beliaunya itu bisa membuat jurnal Scopus Q3. Nah ini luar biasa. Jadi mahasiswa S1 penelitiannya itu tentang jonggol. Tahu jonggol ya? Jonggol kemudian diteliti secara etnobotani. Cuma satu tanaman saja, satu tanaman jonggol itu bisa digunakan untuk membuat jurnal internasional Scopus. Jadi anak-anak S3 malah kalah dengan dia ini. Ini walaupun S1 gitu ya. Nah, ini sangat luar biasa ya. Itu fungsinya etno itu juga cukup penting. Mungkin karena tanaman jonggol itu jarang diteliti orang gitu mungkin ya. Oke. Kemudian saya ingin menanyakan adik-adik bagaimana kita ke lapangan kemudian menentukan jenisnya. Nah itu gimana ini? Ini saya ingin menyampaikan pertanyaan ini. Barangkali ada yang bisa menjawab. Misalnya kita melakukan studi kemudian wah ini ada tanamannya banyak, ini gimana caranya untuk menentukan itu? Mungkin Mbak Salsa, gimana Mbak Salsa? Kalau kita ke lapangan kemudian bertanya kepada masyarakat, itu gimana cara menentukannya? Mungkin Mbak Elsa, ya gimana Mbak Elsa? Mbak Safa gimana? Atau Mbak Fadila ini gimana ini? Bagaimana cara kita untuk menentukan jenis tumbuhannya gimana? Mungkin Mbak Esti atau Mbak Dewi? Halo, dengar suara saya? Dengar ya? Misalkan gini, mungkin Mbak Dewi ini ke Tengger gitu, menanyakan ini tanaman apa gitu ya. Terus masyarakat sana menanyakan ini tanaman paitan gitu. Itu gimana caranya adik-adik untuk menentukan jenis itu? Atau putian gitu ya, putian. Gimana kalau putian? Dia pasti masyarakat lokal itu bukan menjawabnya dengan nama ilmiah, tidak, tetapi nama-nama lokal. Nah ini yang sering di dalam etno itu nama lokal itu menjadi penting. Nah tetapi kita nama lokal itu harus kita ilmiahkan juga.
Nah, bisa kita melakukan koleksi, yaitu kalau di buku Martin itu di Ethnobotany, kita melakukan koleksi dulu, koleksi herbarium, ya, atau membuat semacam voucher gitu ya, membuat herbarium atau membuat voucher. Nah, ini pentingnya. Ini tanaman putihan. Apa sih putihan itu? Nah, kita mungkin kalau orang lokal ya nggak ngerti bahasa ilmiahnya. Tapi kita harus bisa menentukan nama ilmiah juga. Nah, caranya bisa kita buat spesimen herbarium. Ya. Nah, spesimen herbarium itu nanti akan kita amati di lab atau mungkin di rumah juga bisa. Di rumah kan adik-adik untuk beli pembesar, alat pembesar kan tidak mahal itu ya, walaupun belum ada mikroskop ya. Kemudian buku-buku kan bisa beli, bisa fotokopi. Nah, itu yang pertama, dia membuat spesimen gitu ya. Waduh, ini dari Tengger kok namanya putihan, ini apa sih? Nah, yang kedua, adik-adik bisa juga membuat atau menanyakan pada Mbah Google, bisa. Ya, nama Mbah Google. Ya, enggak usah malu-malu menanyakan ke Mbah Google gitu ya. Yang ketiga dengan buku-buku boleh. Buku misalnya Flora Malaysiana, Flora of Java, atau buku-buku yang lain, punya Gembong dan sebagainya. Kalau di Gembong nggak ada, di Bakar tidak ada, lah mungkin mencari di internet. Nah, mungkin di internet pun itu kan ada macam-macam juga, ada macam-macam juga. Mungkin bisa dilihat di tulisan saya gitu, menggunakan cara-cara tersendiri juga boleh. Nah, itulah teknik-teknik untuk menentukan jenis atau mungkin varietasnya gitu ya. Nah, ini menjadi penting karena kalau kita tentang nama lokal tapi nama ilmiahnya nggak tahu, itu juga nanti akan menjadi masalah gitu ya. Karena kalau nama ilmiah itu kan nama yang tepat. Kalau nama lokal itu kadang-kadang ada beberapa spesimen atau beberapa jenis itu namanya satu, itu menjadi masalah. Nah, inilah harapan saya di dalam taksonomi pun kita harus bersifat seperti detektif gitu ya. Kita kan seperti detektif kalau taksonomi itu. Misalnya sebagai detektif itu, kalau bentuk-bentuk kita tahu, misalkan kelapa itu ya dari jauh kita tahu, oh itu ada buahnya kelapa, lah itu namanya kan Cocos nugifera kan, secara biasa kita sudah mengetahui. Atau mungkin kita lihat janurnya, oh janur kelapa itu seperti itulah, kita langsung bisa menentukan Cocos nugifera. Tapi kalau tanaman-tanaman yang sulit untuk atau yang tidak biasa itu juga harus kita identifikasi. Ya seperti contoh tadi putihan gitu ya. Putihan kita tentukan, kita ambil, kemudian kita identifikasi, apa sih? Nah, ini yang menjadi nah, tetapi nanti kita lihat hasil-hasil jurnal yang lain, misalkan jenis-jenis tumbuhan yang ada di Tengger misalkan lah, salah satunya pasti ada putihan gitu ya. Jadi jurnal itu juga menjadi pegangan untuk kita mencari, apalagi jurnal-jurnal
etno gitu ya. Nanti ada bahasa daerah, ada bahasa Latinnya, ada bahasa Indonesianya. Itu untuk mempermudah kita di dalam di dalam menentukan jenis itu. Ini ya, jadi nanti misalnya adik-adik mau meneliti khusus untuk etnobotani, algae juga boleh, tentang etnobotani lumut-lumutan juga boleh, tentang etnobotani gimnosperme atau paku-pakuan atau angiosperme atau bahkan akan meneliti satu tanaman saja juga tidak masalah gitu. Nah, di dalam menentukan jenis pun itu bisa melewati gambar dan sebagainya ya. Gambar di internet itu kan banyak gambar, apa yang mendekati apa ya ini, atau famili apa ya ini ya. Ini menjadi hal yang kita cari-cari gitu ya. Nah, di dalam studi etno pun, nah ini biasanya kita bawa beberapa peralatan, ya peralatan GPS. Nah ini atau kompas kalau kita di hutan atau kita di lapangan, itu biasanya kita juga menggunakan kompas atau mungkin GPS ya. Kita mengetahui ketinggian tempat yang akan kita teliti itu ketinggiannya berapa sih? Ya. Atau mungkin 5 meter atau mungkin 2000 meter. Kalau di Tengger itu 2100 itu di Ranupane gitu ya. 1800 itu ada di Nadas atau di Wonogiri atau di Ngatisari. Nah ini kan kalau dengan GPS. Nah GPS itu fungsinya untuk tidak hanya ketinggian tempat itu saja, tetapi keberadaan tanaman itu menjadi penting gitu ya. Jadi kita misalnya pada ketinggian 1800 tentang diketemukan cimbuluan misalnya kan ya, cimbuluan gunung ya. Misalnya ini kan pH meter barangkali juga penting. Kemudian kalau boleh ini termometer suhu barangkali ya. Tapi kalau kita di lab itu tentunya dibantu oleh ada mikroskop, kemudian ada gunting, ya ada kertas untuk penempelan, ya. Dan kalau di lapangan kita juga jangan lupa untuk membawa foto atau HP gitu ya. Jadi kalau spesimen kita foto gitu ya, penting. Jangan sampai tidak difoto. Ya. Kalau difoto kan itu adalah foto asli. Foto asli ya, dan foto yang berwarna. Jadi kita bisa mencari-cari untuk menentukan spesimen itu dari gambar itu juga bisa. Demikian pula untuk pelaporan atau nanti untuk jurnalnya itu kan foto juga penting gitu ya. Jadi kamera, ya buku-buku catatan, kemudian ada GPS, itu kita menjadi penting untuk mendukung sebuah riset. Kemudian bahan kimia pun itu juga penting juga. Misalkan kita kalau lama di lapangan kita tidak menggunakan alkohol 70% biasanya kita akan akan rusak gitu ya.
Tapi kalau di lapangan itu nanti tidak hujan gitu, langsung dikeringkan juga, misalnya tidak menggunakan alkohol pun boleh-boleh saja gitu. Tapi kalau waktunya hujan itu juga menjadi masalah gitu. Nah, kemudian apakah data-data etnosologi juga tidak digunakan? Itu digunakan juga. Walaupun penelitian etnobotani itu eh, untuk menentukan hewan-hewan atau mungkin organisme yang lain, semut dan sebagainya, itu juga menjadi penting gitu ya. Itu merupakan catatan ya. Catatan kita waktu di lapangan, misalkan kita informan kemudian melihat oh ternyata mungkin ada ular dan sebagainya, kita catat dengan tambahan-tambahan ya. Mungkin kalau ada adik-adik akan melakukan studi etnosologi juga tidak masalah gitu ya. Sebetulnya etnosologi itu ya hampir sama dengan etnobotani. Jadi kalau etnosologi itu hubungan antara masyarakat dengan hewan atau dengan fauna gitu ya. Itu juga nggak masalah ini kalau kepingin melakukan studi etnosologi, misalkan di pasar burung itu sampai sekarang belum pernah tahu saya ada yang penelitian tentang etnosologi atau etnoburung yang ada di pasar Kota Malang itu, ini kok belum pernah ini. Ya. Kemudian etnoekologi ini pernah saya membimbing dua orang itu, dia mengambil etnoekologi ya. Etnoekologi di bawah naungan Bonbinus. Nah ini mahasiswa S1 juga ya. Itu saya bawa ke wilayah Tumpang gitu ya. Tumpang di pinggiran hutan gitu ya. Ini ada mahasiswa yang pernah penelitian di sana gitu ya. 2 orang. Setiap hari saya ngantar ke sana karena wilayahnya agak rawan hutan itu ya, jadi kita kawal. Ada juga yang mahasiswa itu penelitian di Ngadas gitu ya. Di Ngadas itu kan kalau kita ke Ngadas itu sekarang sudah nggak bebas seperti dulu. Kalau sekarang ke sana itu kita kos gitu ya, kos atau membayar setiap malam itu berapa gitu. Dulu saya membayar berapa itu 1 minggu kan, paruan lah gitu. Ya mestinya 1 hari itu 200.000, saya minta 100.000 ini ya, yang pernah ada mahasiswa saya bantu gitu ya di Desa Ngadas gitu ya. Kemudian ada data yang kuantitatif. Data kuantitatif tadi pertanyaan-pertanyaan sudah kita buat ya. Jadi akan ada nilainya, atau sering orang mengatakan kuesioner gitu ya. Membuat kuesioner itu membuat daftar pertanyaan yang ada nilainya. Itu yang akan digunakan di dalam kita melakukan sebuah riset tentang pendekatan secara kuantitatif. Bisa juga nanti kedua-duanya dipakai antara kualitatif dan kuantitatif, tidak masalah gitu ya.
Nah, ini saya kirim perhitungan secara kuantitatif yang menggunakan UVS. Ini mahasiswa yang meneliti tentang jonggol, dia menggunakan pendekatan secara UVS ini. Nah, ini contohnya, seakan contoh ini pada melinju. Nah, ini tolong dipelajari mungkin selama ya 20 menit ya. Nanti akan saya tanyakan gitu ya. Sudah ada yang menerima dari saya. Halo Mbak Fibrin Eka, bagaimana ini contoh analisis kuantitatif pada tumbuhan melinju. Nah, ini gimana ini? Coba tolong diperhatikan sebuah contoh. Kalau rumusnya ini di atas sudah ada, tapi ini contoh yang sudah dikembangkan. Ya. Mungkin saya tunggu 20 menit untuk mempelajari Permisi Pak. ya. Iya, kalau boleh tahu filenya dikirim di mana ya Pak? Ya. Filenya dikirim di mana ya Pak? Di internet, di emailnya Mbak Elsa. Oh ya. Mungkin Mbak Elsa supaya mengirim teman-temannya ya. Ya, terima kasih Pak. Mohon maaf, untuk Putri belum masuk di WAG apa? Putri belum masuk. Sudah. Yang jonggol itu kah filenya? Satu lagi. Ada 2 itu yang Ya, jonggol. sudah saya kirim semua, Pak. Oh, sudah dikirim semua. Berarti sudah. Oh iya. Makasih, Kak. Iya. Sudah ya. Mencoba ya. Saya tunggu 30 menit ya. Ini sebetulnya mudah itu ya. Mudah seperti anak TK. Seperti anak TK. Nanti dipelajari dulu. Mungkin kita diskusi setelah ini. Supaya nanti kita bisa langsung melakukan sebuah riset. Gitu ya.